Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa kita tasrif dulu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Bab 5. Faula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Wazan fi'il sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun ifta'ala افتعل يفتعل افتعالا ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل إن فعل ينفعل انفعالا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل إن لا تنفعل منفعل منفعل افعل لا يفعل افعلالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل افعل لا تفعل مفعل مفعل استفعل يستفعل استفعالا ومستفعلا فهو مستفعل وذاك مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعل رباعي مجرد فعللا فعللا يفعلل فعللا يفعلل فعللة فعللا فهو مفعلل وذاك مفعلل فعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل رباعي مزيد تفعللا يتفعلل تفعللا متفعللا فهو متفعلل وذاك متفعلل tafa'lal la tatafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Sebelum saya nanti menjelaskan tentang ini ya, apa namanya tasrif-tasrif itu, kita belajar dulu tentang fi'il maklum dan majhul. Serta nanti kita belajar ini ya sedikit tentang mu'rab dan mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fi'il itu kan kata kerja ya. Fi'il bisa dibagi dari berbagai tinjauan atau sudut pandang. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar fi'il ditinjau dari segi eh ada tambahannya atau enggak. Terus dari segi waktunya, ada madi mudhari amr, mujarrad mazid. Kemudian dari segi butuh maf'ul atau tidak, ada fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Dan hari ini kita akan belajar fi'il ditinjau dari segi eh penyebutan maf'ulnya. Penyebutan fa'ilnya, Afan. Penyebutan fa'ilnya, penyebutan pelakunya itu. Jadi ada kata kerja yang fa'il atau subjeknya disebutkan, ada yang tidak. Fi'il yang fa'ilnya disebutkan atau diketahui disebut dengan fi'il maklum.
Sedangkan kalau tidak diketahui atau tidak disebutkan namanya fi'il majhul. Fi'il maklum adalah fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Makanya disebut dengan maklum. Maklum artinya diketahui. Diketahui apanya? Diketahui fa'ilnya. Maklumun fa'iluhu. Kalau majhulun fa'iluhu. Tidak diketahui fa'ilnya. Enggak disebutkan. Contohnya, qara'a, telah membaca. Siapa dia satu laki-laki. Ada pelakunya, yaitu dia satu laki-laki. Yaqra'u, sedang membaca, siapa dia satu laki-laki. Kalau yang tidak menyebutkan fa'il, contohnya quri'ah, telah dibaca. Telah dibaca, siapa dia satu laki-laki. Yuqra'u, telah dibaca, sedang dibaca, siapa dia satu laki-laki. Oke, supaya lebih jelas, kita buat contohnya ya. Misalkan ini teman-teman ya. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Qara'a telah membaca. Siapa Zaidun? Zaid Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Dalam kalimat qara'a Zaidun Al-Qur'ana ada fi'il qara'a. Qara'a ini maklum atau majhul? Maklum. Kenapa? Karena diketahui atau disebutkan fa'ilnya, yaitu lafaz Zaidun. Contoh kedua. Al-Qur'anu. No. Quri'a telah dibaca. Apa yang telah dibaca? Al-Qur'anu Al-Qur'an. Dalam kalimat ini, Quri'a Al-Qur'an, ada fi'il Quri'a. Fi'il maklum atau majhul? Fi'il majhul. Kenapa? Karena pelakunya yang membaca Al-Quran ini nggak disebutin. Makanya disebut dengan fi'il majhul. Majhulun fa'ilu. Tidak diketahui fa'ilnya. Dibodohi. Maksudnya dibodohi itu kan nggak diketahui. Baik. Untuk bentuk-bentuk fi'il yang biasa kita temukan di dalam kamus ya, itu adalah bentuk fi'il maklumnya. Bentuk fi'il maklum. Fi'il aktif lah, kata kerja aktif. Jadi jarang sekali teman-teman ya kalau kita cari misalkan kosakata-kosakata tertentu dalam kamus itu yang muncul fi'il majhul itu sangat jarang. Kenapa saya bilang sangat jarang? Kenapa saya tidak bilang 100% maklum gitu? Karena memang kadang-kadang ada dalam bahasa Arab itu yang fi'ilnya selalu majhul. Selalu nggak disebutin fa'ilnya gitu. Ada beberapa kalimat nanti akan saya contohkan. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kalau kita nyari di kamus, ya kebanyakan yang muncul fi'il maklum. Gitu. Fi'il aktif. Oke, termasuk yang kita hafalkan itu ya. Kita hafalkan dalam kamus-kamus mufradat, buku-buku kosakata itu, isinya ya fi'il maklum. Qara'a yaqra'u, membaca, jalasa jadi duduk. Jarang sekali kita menghafalkan quri'a yuqra'u, dibaca. Sangat jarang. Jadi mudahnya bahwa fiil-fiil yang selama ini kita pelajari itu ya fiil maklum. Berarti PR-nya kemudian kan bagaimana cara memajhulkan atau bagaimana sih bentuk fiil pasif atau fiil majhul itu. Kalau fiil aktif atau fiil maklum ya seperti itu yang udah kita ketahui itu kan bentuk asalnya. Nah, untuk fiil majhul di sini ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum kita ke kaidah ini ya, perlu diketahui dulu bahwa yang bisa dimajhulkan dari fiil ya, itu adalah fiil yang muta'addi. Fiil yang apa? Muta'addi. Kalau fiil lazim nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Karena kalau misalkan ya fiil lazim nih, ada lafadz nama Zaidun. Zaid telah tidur. Kalau fa'ilnya ini nanti dibuang, lantas fa'ilnya digantikan oleh siapa? Fa'il ini nanti ketika dibuang, fi'ilnya dipasifkan, itu kan diganti oleh si maf'ul.
Kalau nggak ada maf'ulnya, terus siapa yang nanti yang menempati? Kayak gitu. Makanya fi'il muta'addi lah yang hanya bisa dimajhulkan. Contohnya ya seperti qara'a atau membaca bisa menjadi quri'a. Kalau yang seperti apa? Berjalan, lari itu nggak bisa, teman-teman. Baik. Terus selain itu perlu diketahui juga bahwa yang bisa dimajulkan hanya fi'il madhi dan mudhari'. Fi'il amr itu ya selalu maklum. Nah, menunjukkan perintah. Selalu maklum dia. Hanya madhi dan mudhari' yang memenuhi syarat tertentu. Itu yang muta'addi tadi. Jadi kita harus tahu ini muta'addi ini berarti bisa. Taib. Sekarang kita belajar cara memajhulkan fi'il maklum. Caranya sangat mudah, teman-teman. Dimulai dari fi'il madhi ya. Kaidahnya adalah dhammah awal, kasroh sebelum akhir. Misalkan ada qoro'a tadi. Dhammah awal. Berarti yang awal itu huruf qaf. Nah, itu silakan di dhammah. Jadi ku. Sebelum akhirnya ro. Silakan di kasroh. Dhammah awal, kasroh sebelum akhir. Jadilah kuri'a. Gitu. Berarti kalau nasoro jadinya nusyiro. Doroba duriba. Duriba ya. Kalau akhirannya ya sesuai dengan tasrifnya. Duriba untuk dia satu laki-laki. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribat, duribata, duribna, dan seterusnya. Itu juga bisa ditasrif, teman-teman ya. Majhul itu juga bisa ditasrif sebagaimana maklumnya. Yang jumlahnya kalau mati kan ada 14, mudhari ada 14. Kalau fahima, memahami, jadi Berarti di sono raja. fuhima. Kalau kasuro, kasuro banyak. Kusiro. Banyak itu lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Lazim. Kalau fi'il lazim bisa nggak? Ya bisa. Ya kasuro ya kasuro. Nggak bisa dimajulkan jadi kutiro. Kalau diperbanyak, kita nggak menggunakan kasuro. Itu mbak pakainya dari kata aksaro, teman-teman. Aksaro itu kan memperbanyak. Kalau diperbanyak menjadi uk, 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 uksiro. Domah awal, kasroh sebelum akhir. Domah awal, kasroh sebelum akhir. Bisa ya? Ada yang ditanyakan nggak tentang cara memajulkan fi'il madhi? Belum? Oke. Kalau belum ada, kita ke mudhari dulu ya. Fi'il mudhari cara memajhulkannya ya sama kayak fi'il madhi, awalnya di apa namanya? Di dhammah, tapi sebelum akhirnya di fathah. Bedanya di sebelum akhir itu loh. Nasoro mudhari'nya yan suruh, berarti kalau dimajulkan menjadi yunya jadi yu. Nunnya tetap sebelum akhir shot berarti di fathah. Jadinya yun soru. Yun soru. Doroba yadrobu. Yadribu. Yadribu kan sedang memukul. Kalau sedang dipukul berarti yudrobu. Betul. Sedang dibuka. Yuftahu. Sedang difahami. Yufhamu. Ya, seperti itu. Mudah kan? Sangat mudah. Jadi nanti kalau kita analisis fiil, ini akan saya tanyakan juga. Maklum majhul gitu. Kenapa maklum? Karena filenya diketahui. Kenapa majhul? Karena filenya tidak diketahui. Jawabannya itu. Menanya Fiil Ustadz, mati. Ya, silakan akhi. kalau arti dari fa'il itu apa ya Ustadz? Fa'il. Fa'il itu apa teman-teman? Subjek, pelaku.
Pelaku. Oke. Kalau fa'ala itu kan telah melakukan. Yaf'ulu sedang yaf'alu ya. Sedang melakukan. Kalau orangnya disebut dengan fa'il. Jadi orang yang melakukan pekerjaan itulah disebut dengan fa'il kalau dalam bahasa Dan setiap Arabnya. fi'il harus ada fa'ilnya. Ya, setiap fi'il maklum ya. Setiap Ya. fi'il maklum pasti ada fa'ilnya. Oke, ada lagi? Oke, Ustadz, saya lanjut. satu Ya, lagi Ustadz. silakan. Silakan. Untuk pengertiannya yang Zaitun Al-Qur'ana sama Quri Al-Qur'ana itu perbedaannya Al-Qur'anu. yang majhul sama maklum itu perbedaannya anu ya. Artinya tetap telah dibaca gitu ya Ustadz atau gimana? Artinya Yang beda. majhul sama maklum Ya, ya. beda. Ya, artinya beda. Harokatnya beda, menyebabkan maknanya berubah atau berbeda. Makna awalnya qoro'a itu kan membaca ya. Qoro'a Zaidun Al-Qur'ana, Zaid telah membaca Al-Quran. Ketika dirubah menjadi quri'a, maknanya juga berubah menjadi dibaca. Berarti Quran telah dibaca gitu kan. Membaca sama dibaca. Betul. Kalau Iya, dalam Ustadz. bahasa Indo itu istilahnya kata kerja aktif sama kata kerja pasif. Kata kerja aktif biasanya diawali gitu. Membaca. Iya, Kalau kata kerja pasif Saya biasanya semua. di atau ter. Gitu. Oke. Ya, syukran Ustaz. Afwan akhi. Baik. Tambahan teman-teman. Tadi kan ada kalimat qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Al-Quran. Ya. Nah, ketika dirubah menjadi Quri Al-Quran, ini ada kedudukan yang berubah juga. Kalau Qoro'a sama Quri'a ini ya sama-sama tetap fi'il gitu. Hanya bedanya maklum sama majhul. Sementara Zaidun ini fa'il, di kalimat bawahnya dia kan dibuang ya. Berarti fa'ilnya nggak disebutkan di sini. Nah, kalau Al-Quran di kalimat atas, ini jadi maf'ul bih namanya. Maf'ul bih kemarin udah saya singgung, itu disebut dengan, didefinisikan dengan, apa sih maf'ul bih itu? Objek pekerjaan. Ya. Namun ketika fi'ilnya itu jadi majhul, objek pekerjaan tadi, kedudukannya secara lafadz itu bukan objek lagi kalau secara lafadz ya. Namanya disebut dengan naibul fa'il. Mungkin teman-teman sebagian pernah dengar ya. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Ketika fa'ilnya dibuang, dia mengganti fa'il itu secara kedudukan. Makanya akhirannya domah rofa kayak Zaidun karena mengganti Zaidun. Namun kalau secara makna dia tetap maf'ul atau objek secara makna. Karena Al-Quran itu yang dibaca bukan yang membaca. Udah, gitu dulu. Nanti ada pembahasan tersendiri kaitannya dengan fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih itu ada tersendiri. Mungkin di minggu ketiga kayaknya. Baru masuk ya. Kalau nggak minggu ketiga ya minggu kedua lah kayaknya. Minggu kedua, minggu ketiga itu pokoknya. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi? Oh, ini mu'rab mabni banyak teman-teman. Ini hari Senin aja lah ya. Kita sekarang ke ini. Tasrif. Oke. Tasrif ini bisa dibilang materi yang agak melelahkan buat teman-teman yang nggak suka hafalannya. Bagi yang nggak suka hafalan. Tapi kalau sudah hafal, nanti berkembangnya cepat. Kalau sudah hafal. Berkembangnya cepat, serius. Karena ini tuh sebagai patokan gitu, teman-teman. Kalau kita udah hafal patokannya, otomatis kan yang lainnya tinggal diikutkan. Oke. Kita belajar apa sih dari tasrif wazan fil sulasi mujarrad ini?
Ya nanti akan kita bahas semuanya. Cuman kalau hari ini kayaknya tasrif wazan fi'il sulasi mujarrad dulu kali ya. Kan banyak banget nih. Harus matang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang paling atas ya teman-teman ya. Ini pelajarannya pelajaran sorof nih. Yang paling atas ini ada fi'ilul madi, fi'il mudhari, isim masdar, kemudian isim masdar bil mim dan seterusnya itu. Ada apa yang getar punya siapa? Nah, ini disebut dengan sigot. Pernah dengar nggak sigot? Sigot. Jadi ada sigot fi'il madi, sigot fi'il mudhari, sigot isim masdar ghairu mim, sigot isim masdar bil mim, sigot isim domir, sigot isim fa'il, isim isyarah, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, zaman makan, yang terakhir isim alat nanti. Itu namanya apa? Sigot. Sigotun. Sigot itu kalau kita artikan ya, artinya adalah bentuk kata. Ini bentuk katanya apa? Oh, fi'il madi, fi'il mudhari kayak gitu. Namanya sigot. Nah, kita akan bahas satu persatu dari sigot-sigot ini. Fi'il madi. Fi'il madi udah pada tahu ya? Fi'il madi. Nah, Gak usah kita bahas ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan makna telah dilakukan, selesai. Telah selesai. Dah. Fi'il mudhari juga sudah. Kata kerja sekarang atau akan datang. Masdar. Masdar. Apa itu masdar? Kata dasar yang tidak terikat dengan waktu. Kata dasar yang tidak terikat dengan waktu. Oke. Ada yang lain? Masdar. Atau isim. Oke, gini ya. Kita memang agak butuh mendefinisikan satu-satu. Tapi lebih dari itu sebenarnya bukan definisi-definisi itu yang kita kejar. Tapi bagaimana cara kita memaknai masdar. Memaknai isim fa'il. Jadi itu yang kita kejar sebenarnya, teman-teman. Kalau ketemu fi'il madi ya, misalkan ada nasoro. Cara antum memaknai nasoro ini gimana? Nasoro kan dia fil madi, berarti dia laki-laki telah menolong ya. Iya, Menolong. telah menolong gitu kan. Nah, Mudhari'nya apa ini mudhari'nya? Nasoro yang suruh. Yang suruh. Fi'il mudhari' kan. Berarti maknanya gimana? Dia Sedang. laki-laki sedang menolong. Oke, sedang menolong. Kemudian masdarnya gimana? Ada yang tahu nggak? Nasron ya. Oke, ini masdarnya nasron. Bagaimana cara kita tahu kalau masdarnya nasron? Nanti akan saya jelasin. Saya ingin jelasin kepada antum dulu bagaimana cara kita memaknai masing-masing sigot ini. Itu dulu. Nasoro telah menolong, yang suruh sedang menolong. Nasron, kalau kita Indonesia kan gimana? Menolong. Masdar ini. Menolong, sama kayak fi'il. Oke, bisa ya. Menolong Apa? aja. Kata dasar. Pertolongan. Ya. Apalagi? Oke, baik. Masdar itu kata dasar ya. Bisa dibilang kan kata dasar atau sumber kata gitu kan. Asal kata. Asal katanya menolong itu apa? Tolong. Nah, itu. Jadi maknanya ya bisa antum maknai dengan kata dasar tolong. Atau biasanya itu ditambah imbuhan an belakangnya. Berarti kalau menolong jadi pertolongan. Kalau menolongan kan nggak enak ya. Depannya dijadikan pertolongan. Itu opsi kedua, cara memaknai masdar. Opsi ketiganya, dimaknai seperti fiilnya, tapi nggak terikat waktu. Berarti maknanya menolong. Tapi nggak ada waktunya. Telah menolong atau sedang menolong nggak ada waktunya. Ya menolong gitu aja. Misalkan ada kalimat nasrul mu'minin.
Berarti cara memaknainya gimana tuh? Tolongan bagi Tolongan. orang mukmin. Tolongan orang-orang mukmin. Iya, antum bisa bilang pertolongan orang-orang mukmin atau menolong orang-orang mukmin. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Gitu. Baik. Untuk masdar ini ada dua bentuk. Yang satu disebut masdar ghoiru mim, satunya lagi masdar bil mim. Bedanya apa? Bedanya cuma depannya. Depannya ada mimnya enggak. Kalau nggak ada mimnya berarti ghoiru mim. Kalau ada mimnya berarti bil mim. Gitu aja. Kalau dari segi makna itu sama. Nasron ini kan masdar ghoiru mim ya, depannya nggak ada mim. Kalau masdar mimnya man soron, maknanya sama nggak? Sama. Maknanya sama. Mansoran itu juga pertolongan atau menolong atau tolong. Nasran juga. Jadi masdar itu apa namanya? Opsi maknanya 3 ya, diingat-ingat teman-teman. 1 kata dasarnya bisa, atau 2 ditambahan belakangnya pertolongan, atau dimaknai seperti fiilnya tapi nggak terikat waktu, menolong. Nasran. Contoh lain. Qoro'a ya. Qoro'a artinya apa? Ya, Telah membaca. telah membaca. Ada telahnya ya. Oke, telah membaca. Mudhoreknya apa? Yaqra'u. Yaqra'u. Maknanya Dialah membaca. sedang membaca. sedang membaca. Nggak ada yangnya ya, sedang membaca. Kalau masdarnya apa? Masdar ghoiru mimnya. Qiraatan. Setuju? Qiraatan? Qiraatan. Oke. Iya, yang umum aja ya. Qiraatan yang umum kan. Qiraatan. Maknanya qiraatan apa, teman-teman? Bacaan. Bacaan. Nggak ada yangnya ya, nggak ada yangnya. Bacaan bisa. Terus apalagi tadi ada 3 kan? Pembacaan itu hampir sama lah. Bacaan. Membaca. Terus membaca. Ya. Terus Iya, telah membaca. ya qiraah ya baca kan. Kata dasarnya. Membaca itu kata dasarnya apa? Baca kan? Baca. Nah, kayak gitu. Ya, Dia ada 3 opsi itu tadi. Masalah nanti yang mana yang lebih cocok itu tergantung kalimatnya. Kalau udah masuk kalimat, kalau masih berdiri sendiri kayak gini belum bisa kita pastikan makna yang pas apa. Qiraatan bacaan bisa, membaca, baca. Tuh. Nah, masdar mimnya makroan. Nah, makroan maknanya juga bacaan bisa. Makroan. Bacaan, membaca atau baca. Oke. Jelas ya sampai masdar? Belum, Ustaz. Mau tanya boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Ya. Ini kan ada isim masdar sama masdar itu beda ya, Ustaz ya? Oke, itu nanti sebenarnya ada bedanya. Cuman akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang supaya lebih nyambung dengan materinya. Karena itu nanti kaitannya dengan sulasi mazid ya. Di Nah, masdar sama isim masdar itu. iya, melihat Ya. dari bentuk isim masdar sini kan ya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau tadi kan qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, berarti setiap itu nggak bisa ada yang sesuai dengan pola ini atau Wazan. enggak gitu. Oh Wazannya. baik. Berarti ini yang kedua ya. Yang kedua. Masalah apa namanya? Masdar ini apakah selalu ikut wazan fa'lan? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak ya. Adapun yang di sini tertulis fa'lan itu di apa namanya? Contoh fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan. Ini adalah masdar dari fi'il muta'addi. Kalau fi'ilnya muta'addi bisa, teman-teman ya. Agak panjang sih. Saya mulai dari mana ya? Gini. Pertama kita harus memahami dulu konsep simai dan kiasi. Simai itu apa? Kiasi itu apa? Simai itu sesuatu yang
terdengar dari orang Arab secara langsung dan kita tidak bisa mengubah-ubahnya. Pokoknya kita dengar dari orang Arab A, ya kita bilangnya A gitu. Itu simai. Kalau kiasi itu sesuatu yang bisa kita samakan atau analogikan. Mungkin orang Arab nggak mengatakan itu, tapi karena banyak kalimat yang modelnya begitu, makanya kemudian dibuat suatu kaidah sehingga kalimat lain yang masuk dalam kaidah itu bisa disamakan ke kaidah itu. Oke, sekarang kita masukkan ke praktiknya. Itu tadi kan baru teorinya. Masdar yang goiru mim, awas ya, masdar yang goiru mim yang awalannya nggak mim, itu bisa dibilang 90% ya. 90% itu wazannya apa? Wazan simai, wazan-wazan simai. 90% itu simai kebanyakan. Yang kiasi sedikit. Yang kiasi itu kalau wazannya fa'lan. Udah itu toh. Selain fa'lan itu namanya wazan simai. Contohnya qara'a yaqra'u. Masdarnya apa? Qira'atan. Kenapa enggak Quran? Kalau ikut wazan di sini kan fa'lan harusnya kan Quran ya. Kenapa qira'atan? Karena terdengarnya dari orang Arab qira'atan. Itu disebut dengan simai atau samai. Kataba yaktubu. Masdarnya apa? Kitabatan. Kitabatan. Yang artinya menulis atau penulisan. Itu juga masdar simai. Dahaba yadhabu. Masdarnya pernah dengar dahban gitu? Enggak. Enggak kan? Enggak ada kan? Dahaba yadhabu dahaban atau dihaban. Sahabatan. Kalau jala saya jelisu? Julusan. Julus. Ya. Koma yakumu? Kiaman. Yaman. Kiaman. Kebanyakan simai, fi'il sulasi mujarrad itu untuk masdar goiru mimnya. Dan sesuatu yang simai itu dapat kita ketahui dari hafalan. Hafalan, banyak baca, banyak belajar, lihat kamus, nanti ya semakin tahu. Intinya nggak bisa kita karang gitu loh, nggak bisa kita samakan dengan lafaz lain untuk simai ini. Nah sekarang yang kiasi. Tadi kan saya bilang, masdar sulasi mujarrad kalau dari fi'il muta'addi itu bisa kiasi dengan wazan fa'lan. Ini menurut ulama ya, meskipun masdar kiasi ini ya kalau ketemu simai itu nanti kiasinya dikalahkan. Misalkan nasoro yang suruh, masdarnya apa teman-teman? Nasron, itu berarti masdar kiasi. Kataba yaktubu, bisa nggak katban? Pernah Enggak dengar? bisa. Ada. Enggak. Ban. Ya, pernah dengar. Pernah dengar. Katban itu juga masdar dari kataba. Jadi kataba itu punya masdar goiru mim yang simai, kitabatan, dan yang kiasi katban. Nah, yang digunakan yang mana? Ya sebenarnya digunakan semua, cuman kalau tadi simai dan kiasi ketemu itu yang lebih digunakan yang simai gitu. Kenapa kita mengatakan katban ini masdarnya kataba? Karena kataba itu kan mutaadi. Jadi kalau sulasi mujarrad itu mutaadi, bisa kita ikutkan masdarnya kepada wazan fa'lan. Bisa ya, nggak wajib, bisa. Jadi kayak qoro'a tadi sebenarnya bisa Quran kayak gitu. Tapi masalahnya terpakai atau enggak dalam bahasa Arab. Itu namanya qiyasi. Pakai qaf ya. Kalau jalasa ya jelisu, jalsan enggak bisa. Karena jalasa itu lazim. Kalau lazim, fi'il lazim itu masdar goiru mimnya semuanya lazim. Semuanya lazim, semuanya simai. Enggak ada yang qiyasi. Izin tanya Ustadz, Oke, silakan akhi. kalau kiasi itu istilahnya seperti dimodifikasi ya Ustadz ya? Kiasi itu kalau dari segi lugat ya maknanya itu dianalogikan atau disamakan. Kias itu loh. Dikiaskan, kias itu disamakan. Bukan dimodifikasi akhi. Beda sih. Dimodifikasi itu kayak lebih ke
Apa ya? Biru-biru. Ya ini enggak dimodifikasi. Jadi Kalau kiasi itu sama. sumbernya kayak gini. Sumbernya kiasi itu kayak gini. Ulama Dihamar. melakukan apa Nana jelasin dulu ya. Ulama melakukan penelitian sebuah lafadz dengan lafadz lain, banyak lafadz. Oh, punya satu kaidah yang sama. Kaidah yang sama itu apa? Yaitu kalau fiil sulasi mujarrad itu masdar goiru mimnya wazannya fa'lan loh kebanyakan. Itu kemudian dikaidahkan sehingga kemudian ulama mengatakan masdar sulasi mujarrad yang goiru mim itu wazannya bisa fa'lan. Itu wazan namanya kiasi. Jadi berawal dari situ, ini kaidah umum gitu loh. Yes, kayak gitu. Kalau Nanti cara menentukan wazan fa'lan atau enggaknya gimana ya? tadi itu akhi, kalau fa'lan itu dari fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi. Yang muta'addi. Jadi kita harus tahu dulu ini fi'ilnya muta'addi apa lazim gitu. Kalau fi'il muta'addi wazan masdarnya fa'lan atau selain fa'lan juga mungkin karena simainya kan juga ada. Kalau lazim pasti simai, nggak mungkin fa'lan. Kalaupun ada misalkan kalau misalkan lazim ada yang fa'lan, mungkin itu kebetulan. Misalkan nama ya namu masdarnya nauman itu kebetulan aja. Ya, sementara gitu dulu, tidak perlu kita tatwil. Nanti kalau teman-teman yang masih pengen membahas lebih dalam bisa chat atau gimana lah metode antum ya. Bisa tanya-tanya lebih lanjut nanti. Oke, Ana lanjutin dulu ke isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya ya. Baik. Untuk di metode yang kita pelajari ini ya, metode amsilah tasrifiyah ini, untuk isim fa'il itu diawali dengan kata isim domir ya. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Ada fahuwa dulu. Nah fahuwa ini disebut dengan isim domir. Setelah itu isim fa'il. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa. Isim fa'ilnya apa? Nasirun. Nah, nasirun. Maknanya nasirun gimana? Orang yang menolong. Yang menolong. Ya, baik. Berarti cara memaknai isim fa'il itu adalah dikasih yang depannya. Enak toh? Yang menolong. Itu toh. Nasirun itu yang menolong. Kalau ternyata yang menolong itu manusia, berarti dikasih orang yang menolong. Kalau yang nolong itu Allah, berarti dikasih zat yang menolong. Kalau yang menolong hewan, berarti ya sesuatu yang menolong. Tergantung yang menolong siapa. Jelas ya? Oke. Sekarang ke isim maf'ul. Oh, bentar. Qoro'a. Kalau qoro'a berarti fahuwa qori'un. Berarti qori'un artinya Orang yang Orang yang membaca. ya, yang membaca. Orang atau apa, pokoknya yang membaca. Tapi kalau bisa membaca ya manusia, teman-teman. Kebanyakan ya, harusnya kayak gitu. Nah, kemudian ada wadaka. Wadaka ini isim isyarah. Ini jatuh sebelum isim maf'ul. Untuk tanda aja sebenarnya. Wadaka maf'ulun. Nasoro berarti kalau isim maf'ulnya apa? Wadaka Mansurun. mansurun. Maknanya mansurun apa? Orang yang ditolong. Orang yang ditolong. Yang ditolong. Oke. Yang ditolong. Cara memaknainya mudah banget. Fi'il majhul dikasih yang. Udah jadi kan? Yang ditolong. Masih ingatan tadi fi'il majhul? Ya, ditolong dikasih yang ditolong. Kalau manusia ya berarti orang dan seterusnya. Orang yang ditolong. Iya. Kalau qoro'a berarti isim maf'ulnya apa? Makru'un. Makru'un apa artinya?
Yang dibaca. Yang dibaca. Yang dibaca. Mudah banget loh. Tinggal dikasih yang depannya. Udah selesai. Yang dibaca. Al-makru berarti yang dibaca. Kemudian setelah itu ada yang namanya fi'il amr. Ini saya hapus dulu ya, nggak sedang soalnya. Apa sih nggak muat. Fi'il amr, fi'il nahi sekarang. Fi'il amr kata kerja Perintah. 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 Fi'il nahi kata kerja Perintah. Larangan. 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 Untuk fi'il amr sama fi'il nahi ini dibentuk dari mudhari, dibentuk dari fi'il mudhari. Dan dulu udah pernah kita bahas ya pas di level 1 itu. Fi'il amr gimana cara buatnya itu sudah pernah. Pokoknya kalau kita tahu mudhari'nya itu udah 50% tahu amr. Zaman makan. Zaman makan ini mudah banget. Sangat-sangat mudah. Kenapa dikatakan sangat mudah? Karena wazannya cuma 2. Ya, dan cara memaknainya nanti tinggal dikasih waktu atau tempat gitu. Kalau amr kan tolonglah, nahi jangan menolong. Gitu kan. Kalau amrnya Nasoro apa amrnya Nasoro? Unsur. Kalau qoro'a? Ikra. Qoro. Unsur tolonglah, ikra bacalah. Cara membentuk fi'il amr sudah pernah kita bahas. Kalau fi'il nahi jangan menolong. Nahi itu kan larangan ya. La tansur. La tansur, betul. Kalau jangan membaca? La La takro. La takro. Gitu ya. Ini bentuk awalnya kayak gitu. La takro. Nanti silahkan ditasrif menyesuaikan siapa yang dilarang. Isim, zaman, dan makan. Isim yang menunjukkan zaman. Zaman itu waktu. Wal makan dan tempat. Cara memaknainya, kata kerja dikasih waktu atau tempat. Misalkan Nasoro, zaman makannya apa? Mansurun. Mansorun. Berarti artinya mansorun itu apa? Tempat. Menolong. Tempat menolong atau Waktu menolong. Gimana cara bedanya? Ya kalau udah masuk kalimat. Kalau belum masuk bisa dua-duanya. Kalau udah masuk kalimat nanti ngarahnya kemana itu bisa kita ketahui. Yang terakhir isim alat. Isim alat itu ya alat untuk melakukan. Tinggal dikasih alat. Depannya tinggal dikasih alat. Berarti kalau Nasoro berarti nanti alat menolong. Nasoro berarti jadi apa? Mansoro. Nasoro. Iya, minsorun. Alat menolong. Qoro'a jadi apa? Qoro'a. Iqra'un. Ya. Dah, itu tadi teman-teman cara memaknai masing-masing siwat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menelurkan atau membuat bentuk-bentuk sigot ini jadi berbagai macam. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, kita fokus ke fi'il sulasi mujarad ya, jangan mikir yang lain. Fi'il sulasi mujarad ada berapa bab? 6. Ada 6 bab. Oke. Untuk madi mudhoreknya antum harus hafal. Pokoknya aku lagi baca kitab ushul fikih udah selesai. Itu ya. Sekarang kita ke masdar ghairu mim. Bagaimana cara kita mengetahui masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarad? Cara mengetahuinya adalah dihafalkan atau lihat komus. Kenapa? Karena kebanyakan itu simai atau samai. Terdengar dari orang Arab. Misalkan ya di bab 1, Nasoro yang suruh. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, ini kebetulan pas nasron ya kan. Di bab 2 contohnya misalkan doroba yadribu dorban. Nah, ini kebetulan juga pas.
Yang misalkan nggak sesuai apa? Jalasa yajlisu Julus. Lulusan. julusan. Kalau yang bab 1 tadi misalkan koma yakumu Iya, Man. Jaman. kiaman. Itu kalau kita nggak hafal ya nggak tahu teman-teman. Harus hafal. Bahasa itu butuh kosakata. Itu mutlak bahasa apapun. Bab 3. Di sini ada misalkan contohnya fataha yaftahu. Masdarnya apa? Iftah. Maaf. Masdar kok iftah. Iftah. Fathan. Fathan ya. Oke, fathan bisa juga futuhan. Ya kan? Nah, kalau fathan ini namanya masdar simai, masdar kiasi kebalik ya. Fathan masdar kiasi karena ikut wazan fa'lan, futuhan masdar Tuhan Master. simai. Ya, kayak gitu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Contohnya fahima yafhamu. Masdarnya apa? Fahman. Fahimah ya. Nah, Fahman. fahman. Nah, kebetulan sama kan? Kalau ngalima ya'lamu, masdarnya apa? Ilman. Nah, itu kan nggak selalu kayak gitu, nggak selalu fa'lan. Pernah dengar ngalman? Nggak pernah kan? Ilman. Ilman. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. Saya kasih contoh kasuro. Kasuro yaksuru. Masdarnya apa? Uksur. Kok uksur? Bukan. Kasrotan. Oh, kasar. Kasroyak suruh kasrotan. Betul sekali kayak gitu. Cara tahunya gimana? Ya harus banyak belajar teman-teman biar tahu. Tambahan tak ini, Ustaz. Baca. Kenapa? Ada tambahan tak dia. Ya kayak gitu Master, akhi. Selasa mujarat ada tambahnya kadang-kadang. Koma yakumu kadang-kadang kiamah kan? Ya kiamah. Harus ini ada anunya ini. Ada masdarnya ini. Kita hafalkan ini. 6. Memang harus dihafalkan masdar sulasi mujarad itu harus dihafalin. Gak ada cara lain. Kalau nanti yang mazid itu gampang, yang 4 huruf, 5 huruf itu gampang karena sesuai wazan selalu. Kalau yang ini nggak sesuai wazan seringnya. Bab 6 sekarang. Fa'ila yaf'ilu contohnya hasiba ya. Yang sering itu hasiba yahsibu masdarnya apa? Hisaban. Ya, husban ya, husbanan. Nah, ini sama kayak masdarnya husbanan. Lo kan nggak fa'lan toh? Jadi nggak selalu fa'lan itu enggak. Fa'lan itu untuk memudahkan pemula saja sebenarnya. Untuk memudahkan pemula. Oke. Yang paling sulit itu masdar ghairu mim. Selain itu mudah. Udah dikasih yang sulit kan, sekarang kita ke yang mudah. Yang mudah ini masdar mim. Masdar mim wazannya cuma 1, maf'alan. Udah. Wazannya cuma itu. Berarti kalau nasoro yansuru nasron Waman toron. Doroba yadribu dorban Waman ya, fatahah yaftahu fathan fathan. Fahima yafamu fahman faman. Kasro yaksuru kasrotan Wamaksaron. maksaron. Hasiba yahsibu husbanan Hasaban. mahsaban. Pokoknya masdar mim itu wazannya cuma 1. Maf'alan. Dah. Kalau ada pengecualian itu nanti dulu. Ya ada sih pengecualian tapi nanti dulu. Umumnya maf'alan. Oh ya Allah, terima kasih ya. Oke, sekarang kita ke isim fa'il ya. Isim fa'il masdarnya. Wazannya cuman fa'ilun. Ya udah. Nasoro yansuru fahuwa nasirun. Doroba yadribu fahuwa fataha yaftahu fahuwa fahima yafhamu fahuwa fahimun. Kasoro yaksuru fahuwa. Nah, ini yang beda di bab 5 itu
Nanti wazannya itu aneh-aneh ya, macam-macam. Bab 5 sama bab 4 sih sebenarnya. Tapi kebanyakan bab 5. Kasuro yaksuru itu isim fa'ilnya justru ikut wazan fa'ilun. Fa'ul. Kasuro yaksuru fahuwa. Kasir. Nah, kasir artinya banyak kan, yang banyak gitu. Nah, tapi kebanyakan sekali lagi ikut wazan fa'ilun. Terus terakhir hasiba yahsibu fahuwa hasibun, orang yang menyangka. Sekarang ke isim maf'ul. Isim maf'ul wazannya cuma satu. Maf'ulun. Nah, itu tok. Maf'ulun. Kalau isim fa'il yang tambahan mim ada Ustaz ya? Kan di Al-Qur'an Nanti muhsin. ada. Ada Nanti itu? ya, betul. Ini masih sulasi mujarrad, itu di sulasi mazid, akhi. Lebih dari 3. Oke. Untuk isim maf'ul wazannya cuma satu, maf'ulun. Berarti kalau nasoro wadaka, Mansur. doroba wadaka, Madrub. fataha wadaka, Maftuh. ngalima wadaka. Maklumun. Sering tahu ya, Maklum. maklum. Maklum lah, maklum. Kasuro yaksuru wadaka. Maksurun. Gak ada isim maf'ulnya karena bab 5. Ini kan gak ada kan? Di strip Ya. kan ini. Ya. Nah, Bab 5 nggak ada. hasiba yahsibu wadaka Mahsubun. maksubun. Kenapa kok nggak ada isim maf'ulnya? Karena bab 5 itu isinya cuman fi'il lazim, nggak ada yang muta'addi. Nah, fi'il lazim itu kan nggak bisa dimajhulkan. Sementara isim maf'ul itu semakna dengan fi'il majhul. Gitu loh. Amr nahi. Nah, dah ini kita skip ya. Amr nahi udah pernah kita pelajari di level 1 cara membuatnya. Terus untuk zaman makan itu wazannya cuma 2. Wazannya cuma 2. Semuanya maf'alun kecuali yang mudoreknya yaf'ilu. Semuanya maf'alun. Kecuali kalau mudoreknya yaf'ilu, maka zaman makannya maf'ilun. Yang mudoreknya yaf'ilu, zaman makannya maf'ilun. Kalau mudoreknya enggak yaf'ilu, berarti maf'alun. Yang mudoreknya yaf'ilu bab berapa? Bab 2. Nah, bab 2, betul. Terus bab apa lagi? Ada 2 bab ya? Bab 2. Bab 6. sama bab 6, betul. Jadi bab 2 sama bab 6 itu wazannya maf'ilun. Selain itu maf'alun. Oke, kita cek ya. Mulai dari yang pertama. Nasoro. Zaman makannya? Mansurun. Kalau doroba? Doroba yadribu. Madribun. Mudoreknya kan yadribu, yaf'ilu kan? Berarti madribun gitu. Fataha? Maftahun. Maftahun. Ngalima? Ma'lamun. Kasuro? Hasiba? Maksibun. Mahsibun. Mahsab apa mahsib? Maksibun. Mahsibun. Mahsibun. Kenapa mahsibun? Karena mudoreknya? Ya. Iya. Yahsibun. Iya, yahsibun berwazan yaf'ilu. Terus yang terakhir isim alat. Isim alat itu wazannya ada 3. Mif'alun sama mif'alatun. Antum tambah ya. Mif'alatun. Sama ya, mif'alun. Ya, Itu. mif'alun, mif'alatun. Nah, caranya tahu gimana ini masuknya di bab berapa ini? Simai. Harus hafalan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini mif'alun di bab 1 ini ada contoh lain di bab 1 tapi ternyata isim alatnya itu mif'alatun. Karena sayak nusu bab 1 kan? Isim alatnya apa? Miknasatun. Miknasatun.
Ya kan? Iya, alat menyapu. Alat untuk menyapu. Terus ro'a ya ro, melihat. Isim alatnya Mir'atun. mir'atun. Mir'atun kan cermin ya, alat untuk melihat. Mir'atun kan wazannya mif'alatun, bukan mif'alun. Padahal ro'a ya ro itu bab 3. Mir'atun, iya. Oh, berarti bab 3 itu, Ustaz. Nggak mesti. Ya itu tadi karena saya nusu di bab 1. Oh iya. Nggak mesti, makanya itu harus hafalan juga isim alat ini. Baleni mana? Apa? Oke, baik. Udah ya teman-teman, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, berkah. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Kita lanjut besok insya Allah ya. Besok Senin maksudnya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.